ayat ahli pidana kalau fokus ke pidana. Baik yang mulia. Saya menanyakan ahli juga ya. Kalau pertanyaan di luar keahlian saudara di bidang pidana, tolong tidak dijawab. Ya. Baik yang mulia. Saya lanjutkan. Ahli. Tentang pasal 369 ayat 1 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman untuk membuka rahasia, memaksa orang lain supaya memberikan suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian penggunaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Mohon saudara ahli dapat menjelaskan konstruksi pasal 39 ayat 1 KUHP. Baik, izin yang mulia, bahwa konstruksi pasal 369 ayat 1 KUHP tadi, kalau kita identifikasi dari struktur normanya adalah pertama terkait dengan subjek normanya, bahwa itu adalah kepada barang siapa, kepada siapapun yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Sedangkan ada operator normanya dan terkait ya dengan satu larangan untuk kemudian itu menyangkut tentang predikat normanya, yaitu perbuatan yang bermaksud ya, mendapatkan keuntungan, apakah mendapatkan utang, menghapuskan piutang, atau kemudian mendapatkan barang atau uang. Nah, dilakukan dengan satu kondisi normal, yaitu secara melawan hukum, yaitu dengan sebuah ancaman. Ancaman apa? Ancaman akan mencemarkan nama baik, atau kemudian pasal 369 ayat itu adalah kaitannya dengan orang yang melakukan perbuatan mengancam, ya, perbuatan mengancam untuk mendapatkan keuntungan. Apa bentuk ancaman? Itu adalah terkait dengan pencemaran, terkait dengan membuka rahasia. Jadi ancaman tadi itu diklasifikasi dua saja, ancaman terkait dengan pencemaran dan ancaman terkait dengan membuka rahasia. Apa yang dikategorikan pencemaran adalah terkait dengan misalnya menjelek-jelekan, terkait dengan misalnya menuduh atau kemudian memfitnah. Sedangkan ancaman yang terkait dengan sebuah rahasia adalah sebuah informasi yang sengaja dirahasiakan, tetapi kemudian yang bersangkutan akan membuka. Jadi ketika memang dapat dibuktikan ada sebuah perbuatan di mana seseorang mendapatkan sesuatu tadi dengan adanya ancaman akan membuka rahasia atau melakukan pencemaran tadi itu, maka dapat dikualifikasi, dapat bertanggung hukum dalam konteks pasal tersebut. Tetapi ketika yang dilakukan adalah melakukan sebuah informasi, melakukan sebuah langkah persuasi, dan melakukan sebuah peringatan, dan kemudian pihak lain memberikan sesuatu yang kemudian itu adalah dilakukan dengan sebuah kesepakatan, maka tidak dapat dikategorikan satu proses pemberian tadi adalah dengan sebuah ancaman. Karena sekali lagi bahwa ancaman tadi itu harus berkaitan dengan soal pencemaran, berkaitan dengan sebuah membuka rahasia tadi itu. Dan perlu diperhatikan juga bahwa sebuah pencemaran tadi itu pun harus jelas. 105/2024 putusan MK bahwa institusi korporasi tidak bisa dikategorikan tercemar. Yang tercemar itu adalah orang-orangan. Maka kalau tadi katanya dengan sebuah korporasi, maka korporasi itu tidak bisa tercemar lagi. Maka demikian pula kalau sebuah informasi yang sebetulnya diketahui umum dan sesuatu yang kemudian bukan dirahasiakan, maka tidak dapat kategorikan sebagai sebuah rahasia tadi itu. Jadi sekali lagi, bahwa konstruksi pasal 369 yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi itu adalah menuju kepada orang yang melakukan perbuatan dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan sebuah ancaman membuka rahasia dan mencemarkan nama baik orang. Demikian yang saya. Saudara ahli, apakah seseorang yang anggap membuka suatu rahasia seseorang itu dia harus tahu dulu bahwa rahasia itu adalah memang suatu rahasia
membuka rahasia tadi. Tidak ada sebuah tulisan apa yang dikategorikan sebagai sebuah rahasia, tetapi sebagai pengetahuan ahli bahwa rahasia adalah sesuatu informasi memang dirahasiakan, sesuatu informasi yang kemudian secara alamiah harus rahasia, atau suatu informasi yang kemudian memang disembunyikan. Misalnya, dan perspektif yang lebih jauh lagi, misalnya ada istilah rahasia dagang atau rahasia negara. Berarti dengan demikian harus ada sebuah kejelasan bahwa suatu informasi tadi adalah sebuah rahasia. Ketika seseorang menyatakan akan menyampaikan tentang ini dan tentang ini ternyata tidak tahu dari sebuah rahasia, maka dalam hal ini adalah tidak bisa dikategorikan membuka rahasia. Misalnya ketika seseorang mengatakan menginformasikan bahwa punya hubungan ini dengan ini dan sebagainya yang sebetulnya itu tidak tahu atau sebuah rahasia, maka kemudian tidak dapat dikategorikan sebagai membuka rahasia. Jadi sekali lagi bahwa ukuran suatu informasi yang rahasia tadi memang secara alamiah ada suatu hal yang dirahasiakan, sesuatu yang kemudian secara perbuatan hukum memang ada proses untuk merahasiakan dan itu tidak bisa secara subjektif itu dikualifikasi sebagai rahasia, padahal sudah diketahui sebagai informasi dan bukan pihak yang lain dan mengetahui informasi tersebut. Maka dalam hal ini tidak mudah kemudian mengkategorikan telah membuka rahasia. Demikian. Baik, ahli, jika si A ya akan menceritakan ya, jika si A ingin menceritakan kedekatan seseorang, si A ingin menceritakan kedekatan antara si B dengan si C ya, kedekatan kita tidak tahu dalam konteks apa. Apakah itu termasuk di dalam membuka suatu rahasia? Baik, mohon izin yang mulia. Ilustrasi penasihat hukum, si A akan membuka rahasia, akan membuka informasi akan membuka informasi kedekatan B dan C. Apakah informasi yang akan disampaikan oleh si A itu berkaitan kedekatan B dan C tadi sebagai suatu hal yang bisa masuk kategori rahasia? Maka dalam hal ini mengingat bahwa kedekatan B dan C tadi memang kemudian tidak dirahasiakan dan B dan C kedekatannya tadi juga kemudian tidak ada bentuk yang kemudian secara sungguh-sungguh sebagai suatu bentuk secara alamiah sebuah rahasia tadi itu, maka ketika kemudian bahwa tadi dikatakan apakah membuka rahasia kedekatan B dan C tadi itu, maka ahli berpendapat bahwa ketika akan menyampaikan tadi itu tidak bisa dikategorikan akan membuka rahasia kedekatan B dan C karena bahwa hubungan B dan C tadi bukan sebagai sesuatu yang rahasia. Apakah kemudian karena sesuatu yang sensitif misalnya terus kemudian tidak dianggap sebuah rahasia? Belum tentu juga bahwa sesuatu yang sensitif tadi dianggap sebagai suatu rahasia. Jadi sekali lagi bahwa ketika mengkategori sebuah informasi yang rahasia tadi itu harus kejelasannya mengapa itu rahasia, mengapa itu dirahasiakan. Tetapi kalau yang menyampaikan hubungan B dan C tadi itu adalah bukan sebagai suatu bentuk membuka rahasia tadi. Demikian. Saya lanjutkan. Mohon jelaskan tentang unsur ancaman. Apakah seseorang dapat didakwa dengan tindak pidana yang tidak dilakukan oleh pelapor? Baik, mohon izin yang mulia bahwa kita menggunakan administratif sistem peradilan pidana terpadu, meskipun kita menggunakan konsep investasi fungsional atau pembagian fungsi, tapi secara keseluruhan adalah ada sistem peradilan pidana terpadu di mana antara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, bahkan sampai pemasyarakatan adalah menjadi satu kesatuan. Maka untuk itu, dalam konteks melindungi hak asasi manusia, maka dalam hal ini tentunya orang didakwa adalah berdasarkan apa yang diselidiki, apa yang disidik, dan penyidikan dan penyelidikan tadi itu tentunya berdasarkan sebuah laporan. Maka dalam hal ini memang memungkinkan penyidikan untuk mengembangkan pasal, mengembangkan pelaku. Tetapi kemudian ketika dalam sebuah dakwaan tidak dasarkan pada sebuah penyidikan, maka tentunya adalah tidak sesuai dengan ketentuan bagaimana bisa sebuah dakwaan tadi. Karena apa? Tentunya bagi seorang tersangka yang kemudian berubah menjadi terdakwa, dia tidak punya kesiapan
ketika kemudian bahwa itu ternyata didakwa dengan pasal yang baru, tetapi sekali lagi tidak ada sebuah norma yang melarang, tapi dengan menggunakan logika secara bentuk perlindungan tentang pembelaan dari itu, maka tentunya dalam hal ini bahwa perlu ada kesinambungan dalam proses penyidikan dan pentersangkaan seseorang atau pendakwaan di dalam suatu persidangan tadi itu. Demikian. Saya lanjutkan. Ahli, bagaimana menurut pendapat ahli terhadap jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan pasal dalam dakwaan yang mengubah sifat delik umum menjadi delik aduan adalah tidak sah, dan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2572 K/Fit/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan yang tidak memenuhi unsur formil delik aduan dianggap tidak sah dan cacat hukum. Mohon saudara ahli dapat jelaskan secara detail. Baik, penelitian yang mulia bahwa jurisprudensi adalah salah satu referensi dalam konteks pengambilan sebuah putusan, meskipun kemudian dalam konteks hukum pidana kita tidak mengenal analogi, tidak bisa menganalogikan putusan satu dengan putusan yang lain, tapi menggunakan referensi tadi itu adalah menjadi suatu hal yang perlu dilakukan. Kalau yang ditanyakan penasihat hukum bahwa terhadap jurisprudensi tadi tentunya sesuai dengan asas spesifikator bahwa sebuah putusan pengadilan harus dianggap benar selama belum dikoreksi oleh putusan hakim di atasnya. Maka untuk itu tentunya hakim, maksud saya tentunya ahli adalah sepakat atau menyetujui itu sebagai salah satu sumber yang untuk menjadikan referensi, dan secara substantif memang bahwa dalam hal misalnya sebuah pendakwaan, sebuah dakwaan dari itu harus cermat dalam konteks jenis tindak pidananya, ini apakah delik aduan atau kemudian delik biasa, sehingga pada akhirnya seorang tersangka atau seorang terdakwa itu jelas dalam konteks melakukan pembelaan atau melakukan kesaksian dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah jurisprudensi tadi dapat menjadi salah satu referensi untuk kemudian menyelesaikan sebuah persoalan hukum, referensi dalam konteks sebuah penegakan hukum. Demikian. Selanjutnya, ahli, apakah suatu perbuatan komunikasi melalui WhatsApp yang isinya untuk mengajak pertemuan yang diminta oleh orang yang mengklaim mempunyai suatu produk barang dan orang yang diajak pertemuan mengajukan persyaratan sejumlah uang dan disetujui oleh yang punya produk barang tersebut? Dengan kalimat, apakah dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan mengancam akan menghancurkan kredibilitas nama seseorang, sedangkan produk tersebut adalah milik korporasi? Baik, izin yang mulia, ilustrasi penasihat hukum adalah sebuah komunikasi melalui WhatsApp, di mana isinya adalah sebuah komunikasi untuk kemudian terjadi pertemuan dengan negosiasi dengan berbagai prasyarat dan akhirnya terjadi sebuah kesepakatan. Apakah komunikasi yang menghasilkan sebuah kesepakatan dan kemudian melahirkan sebuah misalnya sesuatu yang menguntungkan dalam konteks orang yang berkomunikasi tadi itu dapat dikualifikasi bahwa yang bersangkutan tadi telah mengancam, ya, dalam konteks ini tentunya apa yang dilakukan tadi adalah dengan kesadaran bahwa ketika kemudian akan misalnya dalam komunikasi tadi ternarasikan akan melakukan misalnya pembicaraan yang nanti bisa menghancurkan kredibilitas seseorang, misalnya seseorang kan itu, sementara produknya adalah produk sebuah korporasi, maka dalam hal ini tidak bisa dikategorikan bahwa informasi atau narasi tadi itu dianggap akan merusak kredibilitas orang tersebut. Karena apa? Bahwa kredibilitas tadi, produknya tadi adalah milik korporasi. Jadi dua poin yang kami sampaikan. Pertama, bahwa komunikasi tadi tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah ancaman, dan yang kedua, bahwa ancaman tadi seandainya diasumsikan sebagai memenuhi unsur ancaman tadi itu, bahwa ancaman tadi itu tidak dialamatkan kepada seseorang. Dan apa? Karena pada dasarnya produk tadi adalah produk yang terkait dengan hasil dari sebuah perusahaan itu. Nah, pada sisi yang lain, ketika kemudian dalam konteks ini penyebutan, ya, nama, penyebutan kemudian narasi
aksi tadi itu sekali lagi harus dilihat secara komprehensif tentang kausalitasnya, tentang hubungan sebab akibatnya. Mengapa terjadi komunikasi tadi itu? Tentunya dilihat dari satu kesatuan yang kemudian pada akhirnya melahirkan kesepakatan tadi itu. Intinya adalah bahwa komunikasi tadi itu tidak bisa dikategorikan sesuatu ancaman yang kemudian kalimat akan merusak kredibilitas seseorang tadi itu tidak bisa dikategorikan ancaman dalam konteks pencemaran atau dalam konteks membuka rahasia yang dipersyaratkan pasal 369 KUHP tadi. Demikian. Baik, ahli tadi menjelaskan terkait korporasi ya, tetapi kalau saya ilustrasikan, si A mengeluarkan statement bisa hancur kredibilitas si C, si B, ya, bisa hancur kredibilitas si B, aku jamin gitu. Ya. Nah, ini jika itu ditujukan bukan korporasi tapi terhadap seseorang, ya, dalam konteks memang memiliki orang itu orang si A ini telah memiliki produk milik si B. Apakah di dalam kalimat tersebut juga ada unsur mengancam kepada si B? Baik, merincian yang melihat bahwa ketika ada sebuah kalimat bisa hancur kredibilitas si B misalnya, apakah itu bisa dikategorikan sebuah ancaman gitu? Maka dalam hal ini kata bisa dan itu kan sebuah persuasi, sebuah prediksi kan gitu, sebuah ancaman gitu ya. Nah, pada sisi yang lain bahwa kemudian bisa hancur kredibilitas B tadi itu, apakah sebuah ancaman tentang pada B tadi itu? Maka dalam hal ini mengingat ilustrasinya adalah bisa hancur kredibilitas B tadi itu, pada satu hal adalah tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah ancaman, dan yang kedua adalah tidak bisa dikategorikan sebagai ancaman yang terkait dengan pencemaran dan ancaman terkait dengan membuka rahasia tadi itu. Tetapi apa yang disampaikan adalah sebuah peringatan, sebuah penjelasan, ya, sebuah prediksi gitu ya, bukan pada konteks mengancam tadi itu, sebagaimana yang disyaratkan dalam konteks 369 tadi itu. Demikian. Ali, jika seseorang merasa terancam, ya, si A merasa terancam dengan kalimat si B misalnya, upaya hukum apa yang harusnya dilakukan oleh si B? Baik. Upaya hukum apa yang harusnya dilakukan oleh si A jika merasa terancam oleh si B? Baik, prinsip yang mulia bahwa siapapun tentunya harus bebas dari ketakutan, harus bebas dari ancaman, karena dalam nilai hak asasi manusia yang universal. Maka kebebasan dari ancaman, kebebasan dari ketakutan adalah dijamin oleh ideologi, konstitusi maupun regulasi. Namun demikian, kadang-kala dalam proses komunikasi, dalam proses bagaimana interaksi, ada potensi-potensi yang kemudian bisa dimaknai sebagai sebuah ancaman dan nah tentunya ketika memang menghadapi sebuah ancaman tadi itu, apa yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi, melakukan verifikasi, yang kemudian bertujuan adalah untuk menjelaskan mengapa kemudian ada kalimat-kalimat yang dianggap sebagai sebuah ancaman tadi itu. Nah, pada sisi yang lain adalah bahwa kemudian ketika memang terancam tadi itu sesuai dengan konsep hukum pidana sekarang ini kan kita tidak lagi mengedepankan keadilan retributif, tetapi kita adalah mengedepankan keadilan restoratif, korektif dan rehabilitatif. Maka untuk itu adalah menjadi penting bagaimana tidak menyelesaikan dalam konteks ini misalnya langsung melakukan kepada penegak hukum sehingga kemudian transformasi ancaman tadi sebagai satu bentuk tindak pidana. Tapi alangkah baiknya misalnya melakukan klarifikasi, melakukan mediasi yang pada akhirnya dapat menjadi sebuah jalan tengah. Kenapa kalimat tersebut muncul yang kemudian dianggap sebagai sebuah ancaman dan sebabnya apa dan lain sebagainya. Demikian. Saudara ahli, jika si A merasa terancam oleh si B, merasa terancam akan diperas, ya. Sebenarnya menurut ahli, menurut pendapat ahli, yang aktif dalam melakukan pemerasan itu adalah yang diperas atau yang memeras? Baik. Yang aktif meminta, maksudnya meminta sesuatu
itu yang memeras atau diperas? Baik, berizin yang mulia. Yang pertama, ketika seseorang merasa terancam, maka tentunya akan lebih baik dilaporkan kepada penegak hukum bahwa saya terancam, kan? Supaya kemudian ya ancaman tadi tidak diikuti, kan? Beda konteksnya apakah memang akhirnya tidak berani melaporkan karena mungkin ada sesuatu yang ditutupi sehingga kemudian ancaman tadi menjadi sebuah ketakutan, maka akhirnya menyebabkan memenuhi misalnya permintaan orang yang dianggap mengancam tadi itu. Jadi siapapun saya kira ketika seseorang merasa terancam itu adalah melaporkan kepada hukum, bukan mengikuti kepada pihak yang mengancam tadi. Yang kedua adalah siapa sebetulnya yang dikualifikasi berperan aktif dalam konteks sebuah ancaman pemerasan dan itu. Tentunya adalah pihak yang punya inisiasi, yang punya niat tidak baik, yaitu yang meminta tadi itu. Atau dalam konteks yang lebih luas lagi adalah pemerasnya tadi itu. Pemerasnya lah yang kemudian melakukan tindakan-tindakan aktif supaya mendapatkan sesuatu tadi itu. Jadi tentunya ini harus dilihat tentang bagaimana kondisi-kondisi norma yang bersangkutan tadi. Tetapi pertanyaan penasihat hukum, siapa sebetulnya yang aktif dalam konteks tindak pidana pemerasan, maka yang aktif adalah pihak pemeras tadi. Demikian. Baik, Saudara Ali tadi menjelaskan yang aktif melakukan pemerasan adalah yang memeras dengan cara mengancam, sehingga yang diperas merasa terancam kemudian ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, ketika diduga seseorang yang diperas ini ya, justru yang aktif duluan bertanya kepada pihak yang diduga memeras ya, menanyakan baiknya seperti apa, kemudian apakah itu masuk di dalam unsur pemerasan atau negosiasi? Baik, berizin yang mulia, ketika ada sebuah ilustrasi di mana seseorang yang pada akhirnya menyerahkan sejumlah uang dan kemudian mendalilkan bahwa dia terancam atau kemudian mendalilkan ini adalah diperas, padahal bahwa yang bersangkutanlah yang kemudian mengambil inisiasi, mengajak ketemu, terus kemudian melakukan sebuah negosiasi atau kemudian melakukan satu bagaimana penyesuaian tentang pertemuan, tentang nilai dan sebagainya. Maka dalam hal ini bahwa yang bersangkutan dalam kondisi bebas ya, dalam kondisi tidak tertekan, dalam kondisi kemudian tidak terancam dan sebagainya. Maka karena apa? Karena yang dilakukan adalah dalam suatu kondisi kesadaran, dalam kondisi dia kebebasan melakukan sebuah kegiatan tadi itu. Apakah kemudian ada kalimat-kalimat yang kemudian pada akhirnya nanti akan bicara ini dan sebagainya bukan sebagai suatu ancaman? Saya kira bahwa kemudian kalau itu dikategorikan sebagai suatu ancaman, tentunya terlihat sangat-sangat berlebihan. Kalau kemudian nanti akan bicara ini, tidak bisa dikategorikan sebagai suatu ancaman. Jadi dalam hal ini bahwa ketika si A yang mengajak ketemu dan kemudian si A yang juga menyerahkan uang tadi itu jadi sebuah kesepakatan ada, maka tidak ada unsur ancaman tadi itu. Karena apa yang terjadi? Adanya prestasi yang dilakukan mendapatkan sebuah kompensasi dalam ini ada sebuah wajib dalam konteks interaksi, transaksi dan sebagainya. Jadi tidak bisa mendalilkan ketika dia punya kebutuhan dan menyerahkan dengan kesadaran sebagai satu pihak yang terancam atau pihak yang keras. Demikian ya. Baik, saudara saksi tadi menjelaskan bahwa inisiatif saudara ahli menjelaskan bahwa inisiatif yang datang dari yang diduga diperas ini adalah bukan suatu ancaman, yaitu suatu bentuk negosiasi ya, kerjasama. Nah, kemudian tidak ada pemerasan di situ, ada kesepakatan ya, kesepakatan para pihak untuk bekerja sama dalam hal untuk mereview produk-produknya, direview yang baik-baik ya. Kemudian di dalam kesepakatan yang telah diwujudkan tadi dengan suatu pembayaran, kemudian disepakati juga tempo. Setelah disepakati, kemudian disepakati dalam tempo
tahun, ya, kemudian belum sampai 1 tahun, pihak yang berinisiatif untuk melakukan negosiasi, ya, itu melaporkan si B, ya, pihak si A tadi yang berinisiatif melakukan pemerasan dan inisiatif melakukan negosiasi, melaporkan si B atas dugaan ancaman dan pemerasan. Apakah sesuatu yang didasari atas dasar kesepakatan ketika dilaporkan dengan instrumen pidana adanya dugaan ancaman pemerasan itu dapat dilakukan memenuhi dalam unsur pidana atau seperti apa? Pertama. Baik, izin ya Mulia, bahwa interaksi dua pihak ya, dan kemudian terjadi sebuah kesepakatan termasuk nilai dan durasi waktunya, maka di dalam perkembangannya pihak yang hal ini bahwa kemudian melaporkan dalam konteks melalui penegak hukum misalnya, maka sebetulnya itu adalah tidak sesuai dengan kesepakatan tadi itu, karena kesepakatannya adalah tadi waktunya 1 tahun, tapi kemudian ternyata baru berjalan justru melaporkan. Maka dalam hal ini saya kira bahwa tindakan seperti tadi itu sebetulnya tidak dalam konteks memenuhi unsur sebagai salah satu tindak pidana pemerasan dengan ancaman tadi itu. Karena alasannya bahwa dilakukan tidak untuk kesadaran dan dalam durasi waktu yang kita sudah sepakati, maka nanti berpendapat sesuai dengan konsep ultimum remedium, mestinya proses tadi itu tidak kemudian berakhir atau kemudian pindah menjadi satu proses untuk bertransformasi perkara pidana. Karena apa? Karena ada perkara pidana dan tidak ada unsur pidananya. Demikian. Andi, saya mau tanyakan, jika ada kesepakatan di dalam kesepakatan antara si A dan B di dalam perjanjian, bagaimana cara membayarkannya? Nah, cara membayarkannya adalah si A langsung mentransfer kepada pihak si C. Apakah kegiatan si A mentransfer ke si C, ya, itu termasuk tindakan pidana, ya, untuk menyamarkan barang, untuk menyamarkan sesuatu, tetapi yang dibeli ini adalah milik dari atas nama si B. Baik, berizin yang mulia bahwa soal teknis pembayaran yang kemudian menunjuk satu subjek hukum tertentu, saya kira lazim dalam konteks pembayaran yang tidak ada unsur tindak pidana. Demikian ya. Terima kasih yang mulia, terima kasih Ali, terima kasih ya salam ketemu. Bila itu adalah saudara ahli yang terkait putusan ya saudara. Bagaimana putusan terhadap seorang terdakwa dalam persidangan bisa saudara kami jelaskan? Baik, berizin yang mulia. Proses persidangan adalah sebuah rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang dihubung dengan barang bukti yang akhirnya melahirkan sebuah putusan. Putusan adalah sebuah mahkota. Mahkota adalah sesuatu yang indah dan sedap dipandang mata bagi pencari keadilan. Bahwa putusan adalah mahkota yang mulia. Maka untuk itu dalam hukum acara pidana kita ada 3 kemungkinan seseorang yang didakwa di dalam sebuah persidangan, yaitu bisa bebas, bisa lepas, bisa dinyatakan bersalah. Dengan demikian bahwa prosentase terbesar orang yang didakwa dalam sebuah persidangan adalah tidak hukum. Karena apa? 2 dibanding 1. Jadi dengan demikian bahwa melalui sebuah mekanisme persidangan tadi itu seseorang bisa dinyatakan bebas, lepas, atau kemudian dinyatakan bersalah. Tapi sekali lagi, potensi besarnya adalah lebih besar untuk tidak dihukum karena 2 banding 1 tadi. Demikian ya. Baik, kami saya lanjutkan. Bagaimana putusan terhadap seorang terdakwa dalam persidangan yang perbuatannya
tidak terbukti. Baik, izin yang mulia, bahwa ketika memang sebuah persidangan tidak bisa membuktikan perbuatan pidana, di mana bukti tadi adalah bukti materi, bukti yang sebenarnya, bukti yang tidak asumtif, ya, tidak imajinatif, tapi bukti-bukti yang nyata, yang setidaknya didukung dengan alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian mengunsur alat bukti kualitas dan kuantitas. Maka ketika memang tidak terbukti perbuatan tadi itu, maka seseorang tadi itu adalah diputus bebas. Bahwa dengan demikian, sekali lagi, bahwa menjadi hak dari penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, tetapi pada sisi yang lain menjadi hak dari tersangka, terdakwa, penasihat hukum untuk melakukan pembelaan, dan yang mulia lah yang akan menilai tentang fakta-fakta tersebut. Demikian. Kak Ahli, bagaimana putusan terhadap seorang terdakwa dalam persidangan yang perbuatannya ternyata bukan perbuatan pidana? Baik, izin yang mulia, jika di dalam sebuah persidangan ternyata perbuatannya adalah bukan perbuatan pidana, maka seseorang tadi akan dinyatakan bersalah, tapi kemudian dilepaskan, tetapi bukan sebagai sebuah peristiwa pidana, sehingga putusannya adalah lepas saja. Dilepaskan karena apa? Karena tidak ada perbuatan pidananya. Mungkin saja dia berprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi sekali lagi, kalau tidak terbukti sebagai suatu perbuatan pidana, maka dapat dinyatakan lepas. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Mengapa seorang terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan? Baik, izin yang mulia, dinyatakan bersalah karena memang perbuatannya adalah berdasarkan alat bukti telah memenuhi unsur pasal-pasal yang didakwakan atau pasal yang dituntut. Sekali lagi, bukti tadi 184, saksi, surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, pada hal ini harus jelas tentang bukti-bukti tadi itu. Misalnya, bukti ancaman apa, bukti memaksanya apa, bukti pencemarannya apa, bukti nama baiknya apa, dan bukti misalnya katanya bukan rahasia dan sebagainya harus jelas. Jadi itu harus terbukti. Kalau tidak terbukti, maka tidak bisa dinyatakan bersalah. Demikian. Apakah dalam memutuskan perbuatan seorang terdakwa perlu mempertimbangkan asas kausalitas? Baik, izin yang mulia, bahwa dalam menilai sebuah perbuatan terdakwa tentunya melihat asas kausalitas, asas sebab akibat, ya. Kenapa terjadi kesepakatan, kenapa terjadi komunikasi dan sebagainya. Asas kausalitas dalam konteks hukum pidana adalah menjadi sangat penting. Pada hal ini harus melihat penyebab-penyebab terjadinya perbuatan itu, sehingga tidak bisa dilihat secara parsial, dilihat secara komprehensif, saya diketahui tentang sebab musabab terjadi perbuatan tadi. Demikian. Apakah seseorang yang memberi uang kepada orang lain karena berkepentingan supaya tidak tercemar produknya dapat dikategorikan telah diancam atau dilakukan pemerasan? Baik, izin yang mulia, bahwa ketika seseorang berkepentingan supaya produk perusahaannya itu tidak menurun, ya, reputasinya tidak rusak, dan dia kemudian memberikan sebuah kompensasi kepada orang yang diminta tolong, maka apa yang dilakukan bukan sebagai satu bentuk ancaman, bukan satu bentuk terpaksa, karena dia punya kepentingan. Kalau dia punya kepentingan, maka kemudian konsekuensinya terhadap sebuah kepentingan tadi adalah kompensasi kepada seseorang yang kemudian diminta melakukan pertolongan tadi. Demikian. Apakah seseorang yang memberi uang kepada orang lain karena berkepentingan supaya tidak tercemar produknya dapat diduga bahwa produk tersebut mengandung sesuatu yang bermasalah atau diuji? Baik, izin yang mulia, bahwa dalam hal ini tentunya pembuktian menjadi penting, kan gitu. Maka ketika ada satu kondisi di mana seseorang tadi pada akhirnya memberi dan kemudian berkepentingan supaya tidak direview, maka kemudian itu sebagai sebab akibatnya, penyebab itu. Kalau tidak ada sesuatu yang kemudian ditutupi, mengapa kemudian menuruti kemauan yang meminta tadi? Maka dalam hal ini sekali lagi perlu bahwa dilihat kalau sesuatu yang memang sesuatu yang tidak baik, ya, tidak perlu kemudian ditutupi
mengerti kalau sesuatu yang baik tadi itu. Tapi intinya adalah bahwa itu adalah menjadi sebuah petunjuk gitu ya, bahwa dia juga punya kontribusi terjadinya sebuah perbuatan tadi itu yang pada dasarnya adalah dia juga sangat berkepentingan supaya mendapat sebuah pencitraan yang baik tadi. Demikian. Sebelum dilanjutkan tanyakan ya, yang sudah ditanya jangan diulang-ulang, sudah ditanya ya. Ya, maaf yang mulia. Terakhir, bagaimana dasar keadilan dalam terdakwa menuntut dan memutus suara terdakwa? Baik, berizin yang mulia, mohon maaf sekiranya mengulangi bahwa keadilan saya terinspirasi ya, dari pernyataan Jaksa Agung ya, Pak Burhanuddin, Profesor. Keadilan itu tidak ada dalam pasal, keadilan itu tidak ada dalam buku, keadilan itu tidak ada dalam teori, tapi keadilan itu ada dalam hati. Keadilan itu ada dalam